بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, kita teruskan pembahasan kitab Ishratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah yang menjelaskan sekian banyak riwayat tentang profil rumah tangga Rasulullah SAW yang daripadanya saya ketahui kaidah cara berumah tangga yang ma'ruf sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terakhir yang kita baca bab ketiga, bab ketiga, yaitu seseorang laki-laki yang lebih mencintai sebagian istrinya dibandingkan yang lain. Dan telah kita baca hadis yang cukup panjang, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan di sana bahwasanya ummahatul mukminin mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW perihal Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Diterangkan kemarin permintaan ummahatul mukminin supaya Rasul adil bukan dalam perkara nafkah, bukan dalam perkara bermalam, bukan dalam perkara tempat tinggal, tapi yang mereka minta, yang mereka tuntut adil ialah supaya adil dalam hal kecintaan atau adil dalam hal hadiah yang dikasihkan kepada ummahatul mukminin. Yang itu tentu sesuatu yang susah untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan masalah cinta, tidak mungkin cinta itu bisa disamakan. Secara fitri, seorang laki-laki pasti lebih mencintai salah satu daripada istri-istrinya. Terkait dengan hadiah orang lain juga demikian, memungkinkan jika akan merupakan pemberiannya orang lain bukan dari pihaknya sang suami. Ala kulli hal, di sini Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala dibandingkan dengan ummahatul mukminin yang lain dikarenakan keutamaan khusus yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika ribut Aisyah sama Zainab, apa kata Rasul? Innaha ibnatu Abi Bakar. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Yang ini wanita yang sangat mulia, yang cerdas, yang utama, yang penuh dengan
martabat yang sangat tinggi. Itu yang terakhir kita baca. Nah, setelah itu Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala secara khusus membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menekankan kepada kita para pembaca kaum muslimin, kecintaan Rasul kepada Aisyah itu bukan karena urusan syahwat, tapi betul-betul murni karena keutamaan khusus yang dimiliki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kecondongan Rasul kepada Aisyah itu karena keutamaannya, karena kelebihannya, karena kedudukannya, karena martabatnya yang tidak dimiliki oleh para istri-istri yang lainnya. Para wanita. Sekarang yang kita baca hadis tentang keutamaan Aisyah. Lihat hadis nomor 9, yakni loncat 2. Hadis pertama sudah kita baca dalam bab ketiga, hadis yang kedua loncat, hadis yang ketiga loncat, langsung hadis yang keempat pada bab yang ketiga. Karena yang sebelumnya itu khotob, hadisnya lemah, kalau kita baca. Ya, hadis keempat bab yang ketiga. Akhbarana Ismail bin Mas'ud. Sampai situ? Ya. Kamu sudah? Keempat dari bab ketiganya. Ya, hadis keempat bab ketiga. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Ismail bin Mas'ud. Qala akhbarana Bishr yani ibn Mufaddal. Qala akhbarana Syu'bah ibn Hajjaj. An Amr bin Murrah an Murrata an Abi Musa, Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu warḍah, salah seorang tokoh sahabat dari Yaman. Rombongan beliau dikenal dengan sebutan Asy'ariyin, berangkat dari Yaman menuju ke kota Madinah, terdampar di Habasyah, berjumpa dengan rombongan Ja'far bin Abdul Muthalib yang hijrah ke Habasyah ketika itu. Lalu dari Habasyah dengan semua rombongan yang ada berangkat menuju ke kota Madinah dan mendapati Rasul sudah selesai perang Khaisar. Di Madinah mereka dibikin kaplingan khusus, namanya kaplingan Asy'ariyin. Kampung Asy'ariyin. Kalau sekarang embong Arab, gitu ya. Kalau sekarang embong Asy'ariyin. Barakallahu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Fadlu Aisyah 'ala nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Ka fadli sarid 'ala sair ta'am, diumpamakan seperti keutamaan sarid, makanan sarid dibandingkan dengan semua makanan-makanan yang ada. Sarid itu makanan yang paling enak ketika itu. Ada tepung, ada tepungnya, ada kacangnya, ada dagingnya. Sarid. Saya sebentar bentuknya itu makan rasanya. Pas disuguhi dagingnya kawan-kawan, salah saya. Itu dahulu paling enak, makanan yang paling istimewa di kalangan orang-orang Arab. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ini hadis. Hadis ini itu menerangkan kepada kita tentang keutamaan Aisyah. Rasul menggambarkan dengan sebuah penggambaran yang konkret. Keutamanya seperti makanan yang istimewa, makanan favorit dibandingkan dengan semua makanan-makanan yang lain. Kalau seandainya kamu dihidangkan makanan, milih yang mana? Coba dia. Milih yang mana? Milih yang paling favorit, pilih yang paling istimewa, milih yang paling enak. Kan gitu ya? Begitu pula terkait dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika disuruh milih dari semua perempuan-perempuan yang ada, wanita-wanita yang ada, milihnya siapa? Dia milih Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu menunjukkan kedudukan Aisyah yang sangat tinggi di atas semua wanita-wanita yang ada. Bahkan dikatakan Aisyah itu afdalu
nisa'il alam ba'da Nabi alaihi wasallam. Wanita sak dunia yang paling afdal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi lebih afdal daripada Aisyah. Selain Barakallahu. Maka dikatakan afqahu nisa'il alam, wanita yang paling faqih, yang paling alim di dunia ini. Sepeninggal Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW. Ia ada duanya. Itu Aisyah. Ini hadis dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam bab ketiga untuk menjelaskan dan menguatkan kecondongan Rasul selaku suami kepada Aisyah radhiyallahu taala anha lebih dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Ingat, bukan urusan syahwat, tapi urusan fadilah, keutamaan, kemuliaan, kedudukan tinggi yang dimiliki Aisyah radhiyallahu taala anha. Kok ya kebetulan dari semua yang ada Aisyah dinikahi gadis, yang lainnya janda. Kok kebetulan juga yang lainnya sudah berumur, Aisyah masih muda. Itu kebetulan. Kompleks para ulama. Tapi yang terinti, yang paling penting ialah kemuliaan yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala akhbarana Amr bin Ali, disebut dengan Al-Fallas, Amr bin Ali Al-Fallas, Imam Al-Fallas. Qala haddatsana Yahya wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Syu'bah, tadi Syu'bah bin Hajjaj. قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري بن قيس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda. Kali ini dengan lafaz yang berbeda. Al-Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala kemudian memperluas pembahasan. Tatkala menyebutkan keutamanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha selaku wanita, beliau pun kemudian membawakan riwayat yang lain yang menjelaskan adanya wanita-wanita yang lain yang sudah memiliki keutamaan besar selain Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kalau seandainya wanita itu sebagai istri kamu layak untuk lebih dicintai daripada istri yang lain. Karena kedudukan yang mulia yang dia miliki, martabat yang sangat tinggi yang dia miliki. Baik, lafaz hadisnya Rasulullah mengatakan kamula minar rijali katsirun, telah sempurna dari kalangan kaum pria banyak pihak. Katsir, banyak kaum laki-laki yang sempurna martabat dan kedudukannya. Walam yakmul minan nisa'i, namun tidak ada dari kalangan kaum wanita yang sempurna kedudukannya. Illa Maryam ibnata Imran, kecuali Maryam bintu Imran, wa Asiyah imrata Fir'aun. Ada? Apa enggak ada? Oh enggak ada? Oh ada ya? Bukan, yang kecelakaan antum ini ya. Allah Subhanahu. Oh iya, ada. Yes, jadi apa ya? Ini sanad yang kedua yang dibawakan sama Nasa'i rahimah. Baik, saya ulangi lagi. Kamula minar rijali katsirun. Banyak kaum laki-laki yang sempurna martabatnya. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada dari kalangan kaum wanita yang sempurna illa Maryam ibnata Imran, kecuali Maryam putrinya Imran, wa Asiyah imrata Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Gundar, namanya Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an al-Hamadani, namanya Murrah al-Hamadani. An Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kamula min ar-rijali katsirun wa lam yakmul min nisa' illa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'ati Fir'aun. Sama dengan di atas
namun dengan syarat yang berbeda. Baik. Lafaz yang kedua ini baru ada maknanya. Kita akan saya ada atau tidak ada? Ada maknanya baru. Yang pertama dari sisi perbandingan laki dan perempuan. Secara perbandingan barakallahu, jenis laki-laki lebih afdal daripada jenis wanita. Adalah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Yang namanya kaum laki-laki sebagai pemimpin, mengayom, mengatur kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan keutamaan kaum pria atas wanita dan dikarenakan nafkah yang mereka berikan kepada kaum wanita. Yang kedua, dikarenakan pada kaum wanita atau pada kaum pria banyak sekali yang telah sempurna martabatnya. Yang pertama, tidak ada dari kalangan wanita seorang nabi. Yang namanya nabi dari kalangan laki-laki. Ini sisi keutamanya. Kalian tidak ada nabi perempuan, yang ada nabi laki-laki. Wanita itu barakallahu. Tingkatan yang tertinggi yang mungkin dicapai, tingkatan siddiqiyah. Tingkatan siddiqiyah di bawahnya nabi. Nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Siddiqiyah. Itu wanita. Nah, yang mencapai tingkatan siddiqiyah ini sedikit. Di antaranya Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahid imratu Fir'aun, Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beberapa lagi wanita-wanita yang lainnya lagi. Itu dengan jari kalau perempuan. Laki-laki sangat banyak. Nabi banyak, Rasul banyak, Siddiqin banyak, Syuhada banyak, Sholihin banyak. Itu laki-laki. Sehingga jenis laki-laki lebih afdal daripada jenis wanita. Tapi ingat, kalau individu belum tentu. Ada maksud? Kalau jenis kan secara jenis secara umum. Yang ini individu. Belum tentu individu laki-laki lebih afdal daripada individu wanita. Bisa jadi individu wanita lebih afdal daripada ribuan laki-laki. Individu tergantung bagaimana imannya dia, takwanya dia, amal saleh dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Di sini disebutkan keutamaan beberapa orang wanita. Maryam bintu Imran. Kemudian Asiyah imratu Fir'aun. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, Maryam, Asiyah, atau Aisyah? Hah? Kenapa Aisyah? Yang mana? Yang mana tadi itu? Tadi yang mana? Hah? Ayo, Allah ya rezeki. Secara global, Aisyah lebih afdal. Ingat yang pertama tadi. Fadlu Aisyah ala nisa. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita. Kata-kata nisa umum. Meliputi Maryam. Meliputi Asiyah. Secara umum. Atau dikatakan Maryam bintu Imran wanita paling afdal di masanya. Asiyah istrinya Fir'aun yang paling afdal di masanya. Paling afdal di masa masing-masing. Sementara Aisyah paling afdal di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Muncul pertanyaan di benak saya sekarang. Mana yang lebih afdal? Aisyah atau Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma? Fathur. Kenapa kok Aisyah Fathur? Suka bi Aisyah kamu. Habis ini.
Masing-masing punya keistilah, Pak. Masing-masing punya keutamaan. Dan yang paling utama Aisyah. Masya Allah. Aisyah semua tuh. Masya Allah. Masya Allah. Aisyah ya. Luar biasa. Aisyah ya. Betul. Artinya. Ya ini menyebutkan masing-masing keutamaan. Khadijah itu wanita pertama yang masuk Islam yang beriman. Khadijah itu yang membela dakwahnya Rasul dari mulai A sampai Z. Ya, yang urusan psikologinya Rasul, urusan pendanaan, urusan macam-macam Khadijah. Khadijah itu dikasih salam oleh Allah dan malaikat Jibril. Sementara Aisyah jangan disebutkan di Sunan hanya dikasih salam oleh malaikat Jibril. Kalau Khadijah Allah dan malaikat Jibril. Sebenarnya yang lain, masing-masing keutamanya. Nah dari keutamaan masing-masing ini yang paling afdal yang mana? Hah? Khadijah yang ini? Aisyah. Kalau seandainya Islam itu menggunakan voting, di voting akhirnya. Tapi yang dibahas sekarang bagaimana kalam ulama. Subhanallah ya Fan. Jawabannya, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat secara mutlak Aisyah lebih afdal. Iya. Nah, tidak ada. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Secara mutlak. Jumhur ulama, bahkan sebagian menukil kesepakatan ulama, Khadijah lebih afdal daripada Aisyah. Sehingga dikatakan Khadijah itu yang paling afdal sudah. Terus bagaimana dengan perkataan tadi Aisyah lebih afdal? Aisyah lebih afdal setelah wafatnya Rasul alaihi wasallam. Sebagian kecil ulama kita berpendapat seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan saya beliau, khususnya kalangan mutakhirin, orang-orang sekarang yang mereka merinci mengatakan kalau Khadijah radhiyallahu taala anha itu lebih afdal di awal Islam. Di awal Islam. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha lebih afdal setelah hijrahnya Rasulullah alaihi wasallam. Barakallah. Gitu ya. Selama ini maklumat yang sampai kepada kita itu klasifikasi, rincian tadi. Kalau Aisyah lebih afdal setelah Rasul hijrah, kalau Khadijah yang awal Islam, itu yang umum. Ternyata dapat sebagian kecil ulama. Mayoritas ulama justru berpendapat Khadijah afdal. Khadijah afdal. Kalau itu ya, berhubung sudah meninggal duluan, maka yang banyak berkiprah ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Mana yang lebih utama, Aisyah atau Fatimah radhiyallahu taala anha semuanya? Hah? Aisyah lagi. Fatimah binti Rasul ini yang dimaksud. Aisyah lagi. Hah? Aisyah lagi. Fatimah. Lu gak bisa? Gitu ya?
Ya, mesti putrinya Rasul dikatakan langsung paling afdal. Rasul punya banyak putri, ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum dan segala macam. Tapi yang disebutkan oleh para ulama bukan semua putrinya Rasul, tapi Aisyah, Fatimah saja. Menunjukkan ada sekarang. Terkait dengan keutamanya Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan Fatimah itu sayyidah nisa ahli jannah. Tahu sayyidah? Sayyidah. Sayyidah, wanita pokok, wanita yang paling utama. Wanita ahli jannah. Ingat ikhtilaf di kalangan para ulama gimana ini? Aisyah, Fatimah. Mungkin kita menjamak, mengkompromikan dengan menyatakan kalau di dunia semasa hidup mereka Aisyah lebih afdal. Tapi ketika nanti di yaumul qiyamah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal adalah Fatimah. Dengan tegas kita mengatakan sebagai sayyidah nisa ahli jannah. Sayyidahnya, tokohnya, pemimpinnya, wanita ahli jannah. Ini ringkasnya kembali kepada akar permasalahan. Semua pembahasan ini dan riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala untuk menguatkan penjelasan di awal ketika ada seseorang laki-laki lebih mencintai salah satu dari istrinya karena fadilah besar yang dia miliki, itu perkara yang diperbolehkan, tidak menyalahi prinsip adil dalam bab poligami. Amin. Jadi tolong ini para ummahat dan para akhwat jangan mengedepankan kecemburuan. Cek dulu. Yang ngocol gitu. Rahimahullahu Quran arafa kata nasib. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu dia. Ketika misalkan kamu dimaki, suami kamu istrinya banyak, 2, 3, 4. Kalau ternyata suami kamu itu lebih condong kepada salah satu istrinya, dicek. Jangan langsung marah-marah dulu. Dicek. Kenapa kok suami saya lebih condong? Rasanya kok jahil nih? Jahil. Kok jahil nih? Kenapa kemudian lebih condong? Oh, ternyata istri yang satu itu lebih alim, lebih faqih, lebih salihah, akhlaknya lebih halus, lebih lembut. Masya Allah, kiprahnya untuk dakwah lebih terasa, sangat dibutuhkan oleh umat dan segala macamnya. Orang tuanya, keluarganya, familinya dan segala macamnya. Ternyata orang yang sangat mulia semuanya. Ya wis, legowo. Bahasa ngapa kamu? Artinya sangat wajar dan sangat beralasan suami Anda condong kepada dia. Itu pertanda kecondongannya, muyulahnya bukan muyulah syahwaniyah. Bukan kecondongan dengan dasar syahwat, tapi kecondongan syar'iyah. Paham ya? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini. Baik. Kalau seandainya ada Mas Ari. Kalau seandainya kecondongan antum selaku suami kepada salah satu istri antum karena mahabbah, apakah diperbolehkan Mas Arif? Karena mahabbah, kamu lebih cinta sama dia dibandingkan dengan yang lain, apakah diperbolehkan? Boleh. Secara mutlak. Ini dikai faedah kalau alimnya ini. Boleh? Secara mutlak? Loh, enggak boleh lagi ya? Boleh? Enggak boleh. Enggak secara mutlak, bagaimana ketentuannya? Penjiwaannya kurang. Belum taat itu Antum Pak. Jawab. Kalau seandainya antum bisa 2 terlebih. Coba ya.
Antum lebih condong kepada salah satu dari isi anu tadi. Bukan karena fadilah yang dia miliki. Semuanya yang kurang lebih lah berdoailah derajat. Tapi kecondongan antum kepada salah satu dari isinya itu tadi itu dikatakan mahabbah. Antum lebih cinta kepada si fulanah dibandingkan dengan yang lain. Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi kalau kecintaan tidak boleh gitu ya. Karena cinta semata, bukan karena fadilah, itu nggak boleh. Supaya gimana, Pak? Dia mau nyari yang syariah, kawan, Pak. Dia bujuk apa tuh foto, artinya apa? Sederajat, kurang lebih lah. Tidak ada yang menonjol dibandingkan yang lain. Kurang lebih lah. Nah, terus muncul kecondongan kepada salah satunya karena mahabbah. Karena kecintaan, saya sudah ngerti. Boleh. Oke, Pak Sadiman ikut campur. Gimana Pak? Boleh, secara mutlak. Secara mutlak Pak, bolehnya secara mutlak. Secara mutlak, tanpa ada ketentuan, tanpa ada apa begitu. Mutlak, boleh. Apa yang betul ya? Boleh dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Nah, gitu ya. Serapa aja saya mulai lagi gitu. Nah, jawabannya boleh. Kalau semata-mata unsur mahabbah dan itu alami, kan dibahas kemarin ada mahabbah yang sifatnya tabiiyah, alami, ya nggak bisa diingkari. Itu memang wataknya laki-laki ada kecocokan pada seorang wanita, gitu. Asalkan tidak sampai menjerumuskan laki-laki tadi pada kezaliman. Kalau condong cinta kepada salafnya, memunculkan kezaliman pada yang lain. Nah, pokoknya dilongi, dikurangi, jatah malamnya, asal-asalan dan segala macamnya. Nah, itu sudah dilarang. Serahkan kemarin itu loh. Ya Pak ya? Ada mahabbah yang begini, ada mahabbah yang begini. Selalu. Kemarin ketulis apa enggak? Tulisan, merojaan. Saya ngerti ilmu nih para. Gitu ya. Hadis berikutnya yang kita baca, loncat satu. Ya, hadis yang berapa ya? Hadis yang ke-6. Kira-kira yang keempat yang kita baca sekarang. Yang ke-6. Hadis yang satunya di kecamat yang di atas. Ya, ketemu? Ke-6 dari bab yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Bakar ibnu Ishaq. Namanya Muhammad bin Ishaq As-Sabani. Abu Bakar itu namanya Muhammad. Muhammad bin Ishaq As-Sabani. Thiqatun sabtun. Rawiyan thiqah yang wah riwayat. Qala akhbarana Syadzan. Syadzan itu gelar. Nama aslinya Aswad bin Amir Asyani. Aswad. Awalnya Aswad. Panggilan. Aswad bin Amir Asyani. Rawi yang jepah juga terpercaya. Qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya itu Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah,
Siapa tuh Ummu Salamah? Apanya Rasul? Tuh, apanya Rasul Ummu Salamah itu? Istrinya Rasul. Rasul ngasih wejangan kepada istri yang lain. Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah. Tolong, kamu jangan menyakiti aku perihal Aisyah. La tu'zini, jangan kau sakiti aku. Si Aisyah terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala. Artinya kamu jangan menjelek-jelekkan Aisyah, kamu jangan memojokkan Aisyah, membuat saya sakit hati karena itu. Jangan. Nah, kenapa? Fa innahu, sebab sesungguhnya, wallahi demi Allah, ma atanil wahyu, tidaklah datang kepada aku wahyu fi lihafim ra'atin min kunna, pada selimut seorang wanita pun dari kalangan kalian, wahai para istriku, ilahi, kecuali pada selimutnya Aisyah radhiyallahu taala. Jangan menyakiti aku tentang Aisyah, demi Allah. Tidak pernah datang wahyu kepada aku dalam keadaan aku diselimut seorang istri, kecuali Aisyah. Paham ya? Aisyah. Artinya apa? Betul-betul khusus istimewa Aisyah itu. Jangan sakiti hati berkarya. Artinya apa? Ya jangan cemburunya, jangan kebablasan terkait dengan Aisyah. Jangan kurik-kurik terkait dengan Aisyah. Jangan menuntut keadilan supaya menyamaratakan cintaku kepada Aisyah, kepada kamu semuanya. Jangan menyakiti hati. Artinya waktu condongan aku kepada Aisyah itu beralasan, bukan karena syahwat, tapi karena perkara fadilah, keutamaan besar yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala. Bayangkan turun wahyu kepada Rasul alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersama dengan Aisyah dalam status selimut. Itu fadilah besar. Fadilah besar yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini keutamaan berikutnya. Dari sini ada dua perkara yang harus disampaikan sebagai faedah. Yang pertama, ketika suami lebih condong kepada salah seorang istri karena fadilahnya, ketika suami lebih condong kepada salah seorang istri karena fadilahnya, maka para istri tidak boleh mencelanya dan mencela istri tersebut yang diutamakan. Lalu itu intinya. Jangan ganggu dan jangan menyakiti suami kamu karena itu. Jangan pula kau menyakiti istri yang dia cintai karena itu. Karena beralasan fadilah bersyarat. Artinya apa? Kamu wahai para wanita, wahai para istri, wahai para umat, memakluminya. Paham ya? Memakluminya. Jangan sampai menyakiti suami kamu, jangan sampai menyakiti madumu dikarenakan hal tersebut. Paham ya? Harus dipahamkan para umat ini supaya jangan mengedepankan perasaan dan kecemburuan dalam menghadapi masalah semacam. Perkara kedua, para penduduk, diambil faedah dari sini bolehnya melantunkan wahyu-wahyu ilahi ketika sedang bersama istri dalam selimut. Boleh. Paham ya? Paham ya? Boleh. Jadi membaca Quran atau melakukan hadis atau ya tilawah Quran gitu ya, ketika bersama dengan keluarga dalam selimut. Boleh. Sekaligus menunjukkan para pendukung bolehnya membaca Al-Quranul Karim dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, kata-kata ideal umum ya. Kondisi ideal, kondisinya itu rapi, bersih, berwudu, seorang diri, baca Quran dengan penuh munajat. Itu ideal. Paham ya? Itu yang lebih afdal
Tapi boleh juga bagi Anda membaca Al-Quranul Karim atau membaca hadisnya Rasul alaihi wasallam dalam kondisi yang tidak tadi ya. Paham ya? Diperbolehkan. Dan juga diambil isyarat jauh, walaupun tidak begitu nampak sekali. Isyarat jauh, bolehnya membaca wahyu ilahi walaupun tidak dalam keadaan bersuci. Gitu ya. Ada lagi yang tapi banyak lagi ya. Jika di antaranya kalau sama keluarga itu ojo lali maca Qur'ane, ojo lali zikire, ojo lali maca wahyu ilahi walaupun lagi selimutan. Tahu tak? Sisi itu ya jangan dilupakan. Seperti kuat. Seperti kuat. Dia pikiran tapi lali. Saat masa itu pun juga tetap ingat dengan kalamullah, dengan wahyu ilahi, Quran, Sunnah. Coba ya. Masya Allah. Kerjingan, sore. Ya saya keren segini kerjingan tuh jelas. Anak-anak itu sering kelinan. Iya Allah. Ya deh ya. Khusyuk mendengarkannya. Lanjut. Harus lanjut biar tidak bab. Hadis berikutnya yang kita baca lompat satu hadis. Hadis yang ke-8 ya. Kenapa kok dilompati? Yang ini sama saja. Jangan dibaca berulang-ulang. Lompat satu hadis yang ke-8. Keutamaan Aisyah itu. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali. Juga dikenal dengan sebutan Ishaq bin Rahawai. Di kalangan ulama ahli hadis lebih dikenal dengan Ishaq bin Rahawai. Itu teman Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Nasai. Dia teman akrab Imam Ahmad rahimahullah. Masya Allah. Antum tahu sejarah pertemanan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai? Oh belum tahu. Disebutkan juga ya. Gitu ya. Pernah sebagai begini gitu ya. Tidak perlu kue ya. Masya Allah. Jadi sejarahnya itu disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tema keikhlasan, ketulusan dalam ukhuwah. Orang itu kalau tulus, ikhlas, jujur dalam berukhuwah Islamiyah, semuanya akan serba mudah. Semuanya akan indah. Dicontohkan seperti Imam Ahmad rahimahullah. Nama beliau sudah mendunia. Namanya Ishaq bin Rahawai juga sudah mendunia di tempat yang berbeda. Imam Ahmad di Baghdad, Ishaq bin Rahawai di daerah namanya Rai. Nah, ini Imam Ahmad ini kepingin ketemu dengan Ishaq bin Rahawai itu. Dalam keadaan tidak tahu mukanya kayak apa, rumahnya di mana, tahunya wilayah Rai. Rai itu Razi. Nisbah pada daerah Rai namanya Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi namanya Rai. Beliau pun akhirnya berangkat menuju ke daerah Rai tadi itu. Tujuan utamanya untuk mencari Ishaq bin Rahawai dalam keadaan tidak tahu alamatnya mana, orangnya kayak apa. Sayyid Al-Hasil khulasah kisahnya, nggak usah panjang-panjang ya. Beliau sampai di wilayah Rai, langsung menuju ke masjidnya. Ulama masjid, yang dikali itu masjid, warteg.
datang ke masjid. Dari pada saat itu ternyata hujan deras sangat tinggi. Ketika itu maghrib atau isya. Deras. Beliau di masjid, udah deras. Maghriban di masjid, isya juga di masjid. Ternyata ba'da isya itu oleh takmir masjidnya mau dikunci. Tidak boleh ada seorang pun yang tinggal di masjid. Disuruh pergi. Silakan pergi, masjidnya mau jalan. Oh, saya ini hamba Allah, musafir. Hujan deras, saya tidak tahu mau kemana ini. Kami ini nggak mau ngerti Imam Ahmad. Kamu mau keluar apa tak seret? Waduh, jadi gimana lagi? Keluar dari masjid dalam keadaan tidak tahu mau kemana. Ya, mau lagi? Udanan. Bahasa kuyup hujan dalam keadaan yang sangat deras, penuh dengan petir dan lain-lain. Gontai, dengan langkah gontai gitu ya. Melangkah mau kemana? Sini isak dan hal itu di omail di pengen takar ngomongin kasar-kasar gitu ya. Ketika beliau sedang berjalan tadi, tiba-tiba ada seseorang membuka pintunya, manggil, Pak sini Pak. Mau kemana kok malam-malam begini hujannya begini? Ya, saya tidak tahu mau kemana. Sini masuk. Suruh masuk. Begitu masuk dalam rumah, suruh ganti baju, bahkan kering. Ganti baju, tenang, gitu santai. Datang ke ruang rumahnya. Ayo ke ruang sebelah. Masuk ke ruang sebelah. Di ruang sebelah, masya Allah, sudah disiapkan di sana jamuan makan malam. Masya Allah, luar biasa ya. Dengan suasana malam yang penuh dengan hujan tadi itu. Jamuan makan malam. Ya Allah, makan. Azan gitu, masya Allah. Apaan ini? Kesudanan. Malam sudah duit. Luar biasa makan. Nikmat, luar biasa. Sama dengan begitu meriah dan demikian rupanya. Selesai makan, dia ngobrol sama tuan rumah ini. Kamu dari mana? Oh, saya dari Baghdad. Oh, Baghdad. Kamu kenal dengan orang yang namanya Ahmad bin Hanbal? Masya Allah, jawab beliau. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Ya, subhanallah. Nah, kamu siapa namanya? Sayalah Muhammad Ishaq bin Rahawi. Ya Allah. Akhirnya ketemunya ketika itu. Sangat berkesan, kata para ulama. Itu faedah yang mereka ambil ya, keturusan dalam ukhuwah. Tidak ada tendensi daerah, tendensi dunia, tendensi apa, murni karena Allah. Ini gak ngerti soal dalam itu boleh ketemu dan dengan suasana yang betul sangat sejarah gitu. Kenangannya begitu manis. Ini kenalannya, dari teman yang sangat akrab. Kemana-mana bersama terus. Bahkan dalam pendapat pun juga demikian. Selalu gitu. Ini pendapatnya Ahmad dan Ishaq. Karena sekarang dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka berdua. Lengkap dengan jawabannya, namanya Masail Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawi. Gini. Saya nggak punya. Sangat luar. Ya lihat bukunya. Tok cuma nggak punya. Duit untuk beli. Lanjut. Sekali dia dapat ngurusi warga terus. Baik. Qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abd bin Sulaiman qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya yaitu Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata,
Kanan nasu dulu orang-orang ini muslimin namanya Rasul. Yataharrauna, mereka sengaja menunggu. Yataharraun itu menunggu dengan sengaja, ditunggu-tunggu. Bihadayahun, dengan hadiah mereka. Yauma Aisyah, ditunggu-tunggu hari gilirannya Aisyah. Terjemahan bebasnya dulu muslimin namanya Rasul. Mereka tuh kalau ngasih hadiah sengaja nunggu Rasul gilir Aisyah. Kalau pas waktunya Aisyah, kuatir ngasih hadiah. Bro, begitu luar biasa. Kenapa ya Mas? Yabtahuna bidzalik, mereka mengharapkan dengan itu mardhata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyenangkan Rasul supaya beliau ridha, supaya beliau senang, maka mereka mengkhususkan hadiah tadi untuk harinya Aisyah. Yang nyuruh bukan Rasul ya, mereka sendiri. Dari sini baru menunjukkan yang pertama keutamanya Aisyah radhiyallahu taala. Sesuatu yang sudah bukan rahasia lagi. Semua sahabat ngerti Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala. Tahu. Sudah maklum. Syukur ya. Nah, buktinya mereka kalau ngasih hadiah pada Rasul nunggu harinya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam rangka untuk mencari keridhaan Rasul, menyenangkan hatinya Rasul alaihi wasallam. Dikatakan kemarin saya sebelumnya dari As-Sindi rahimahullah, As-Sindi menjelaskan ini di antara sebab kenapa ummahatul mukminin kemarin kumpul mengadukan Aisyah minta keadilan. Katanya Sindi terkait dengan masalah ini. Nggak adil, pas jatahku nggak ada yang ngasih hadiah. Jatahnya Aisyah ngasih hadiah semua, nggak adil. Harus rata. Itu maunya mereka. Ya Rasul tidak usah apa-apa. Yang ngasih hadiah bukan aku. Kalau suami yang ngasih hadiah harus adil. Yang ini hadiahnya orang lain. Di mana? Maunya kayak gitu. Ya sudah. Masya Allah. Ini keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha yang diketahui semua pihak. Faedah lain yang saya kita ambil, boleh mengkhususkan hadiah untuk orang tertentu karena fadilahnya dia. Akun fadil. Menyiapkan hadiah khusus untuk akun khususan. Boleh. Apalagi karena fadilah yang dia miliki. Paham ya? Fadilah yang dia miliki. Sekaligus menunjukkan pula untuk kebiasaan orang-orang dahulu. Mereka itu biasa ngasih kiriman hadiah-hadiah kepada Rasul dan para ummahatul mukminin. Praktek orang sekarang mereka biasa kirim hadiah kepada kiai dan nyai-nyainya. Ngerti ya? Kiai dan bunyai. Jadi Pak Yai bilang kayak nyai-nyai. Ini untuk Pak Yai. Karena dia kiai punya ini oleh kafe. Apakah dipersyaratkan? Apakah dipersyaratkan? Jawabannya tidak. Apakah diwajibkan? Jawabannya tidak. Tapi itu perkara yang diperbolehkan. Boleh. Bahasanya orang Jawa Timur kan kiai. Bahasanya itu ustaz. Bahasa kalau itu. Saya itu berjauh. Itu aja. Ini ustaz itu kalau ada maunya. Boleh. Tapi bukan persyaratan, bukan keharusan. Paham ya? Kalau ustaznya ngerti sunnah, melakukan seperti ini. Bukan persyaratan, bukan kewajiban, tapi boleh antum kemudian mengumpulkan hadiah untuk saya dan nyonya saya, yo kasih tolak, kayak gitu ya.
Tapi itu bukan persyaratan, bukan kewajiban. Memang kiai saya ini harus, coba ya, harus. Kalau kiai, yang namanya kiai ya, harus itu. Antum soal kiai, jangan bawa hadiah. Wah. Bahkan di zaman sekarang ini para koruptor yang namanya kiai kita ya, itu kalau minta wajib dituruti. Ya. Datang soal anak-anak muridnya atau siapa pengajian datang begitu. Masya Allah, Pak, kiai wis rada tuwa. Misalnya ini, wis rada tuwa. Apa Pak? Nah iya, kiai tuwa, tapi ini isi pengajian, sepeda motoran. Terus Pak Yai? Ya, suayai nyekel mobil. Ini mobilan itu lah enak. Kegeria ini ya gak salah seken. Kita selonjoran di mobil, ya rasanya ya enak, apalagi ya rasa di tarap. Itu lunak. Itu sesopan ya lu mau. Apa maksudnya? Maunya apa? Mobil. Yang cerdas langsung mobil. Masih mobil. Ya sing beli langsung. Ini saya bilang, Mat, aku butuh mobil, Mat. Langsung minta. Jadi kok jauh, jiwa ya, kami jawab apa? Langsung boleh mobil deh. Urusan utang-utang, urusan karo urusan mobil ini. Itu Pak Yai, menyalahgunakan yang seperti ini. Ini kalau tanyakan mereka, apa dalilnya? Ada dalilnya. Hanya ini, dalilnya apa kok sampai kayak gitu? Oh, dalil dari Rasul, dalilnya ngono. Dulu kayak gitu. Padahal, ya itu aja Pak Yai ini beli. Rasul dulu nggak minta dan jalur, tapi memang para sahabat dan kaum muslimin ketika itu yang memang memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun mengatakan gak jaluk, gak minta, dia yang persyaratan, dia gak wajib, nek dikai dia gak nolak. Gitu ya, saya Rasul juga tidak nolak hadiah. Ringkasnya yang dibahas sekarang utamanya Aisyah radhiyallahu taala. Hadis yang terakhir pada bab ini, hadis yang paling terakhir yang ke-11. Masih juga menerangkan Aisyah radhiyallahu anha. Benar ya? Amr bin Mansur ya. Hadis ke-11 bab yang ketiga, hadis yang terakhir yang kita baca. Terus yang apa ya? Terus insyaallah. Ini setengah 1 jam saya bicarakan. Oh iya betul 1 jam. Jam Rasul. Qala rahimahullahu taala akhbarana Amr bin Mansur. Qala akhbarana Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi' kunyahnya Abu Yaman. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari Hakam bin Nafi' langsung mengatakan haddatsana Abu Yaman. Itu Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Bapaknya namanya Dinar, Syu'aib bin Dinar. Az-Zuhri. Zuhri itu namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab al-Zuhri. Dikenal dengan Imam Zuhri atau Imam Ibn Shihab. Sama saja. Qala haddatsani Abu Salamah. Abu Salamah masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah. Dia ini putranya Abdurrahman bin Auf. Putra sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala
alaihi wasallam bersabda, "Ya Aish." Ini singkatannya Aish. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut dengan tarhib. Tarhib. Nah, dibuat huruf akhirnya ya Aish, hanya kan ya Aisyah dipanggil ya Aish. Kalau Ja'far, ya Ja'far. Ya Ja'far dipanggil hurufnya. Banyak Ja'far, ya Ja'far. Kalau Fathur Rahman, Fathur, ya Fathu. Nah, itu namanya tarhib. Ada kaidahnya loh ya, mesti kabeh dua akhirnya loh ya. Itu ada kaidahnya. Ya Aish. Dan itu disebutkan oleh para ulama fungsi tarhib. Kata-kata tarhib itu kan melunakkan sesuatu. Itu apanya? Kalau rumah tangga panggilan mesra. Ya Aish. Manggil istri itu jangan panggilnya yang lebih halus. Singkatnya panggilnya mesra. Riwayat. Hadza Jibril. Ini ada Jibril alaihissalam. Wa huwa yaqra'u alaihi salam. Dia mengucapkan salam kepada kamu. Jadi ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Masya Allah. Ini keutamaan Aisyah yang berikutnya. Dikasih salam oleh malaikat Jibril, itu merupakan fadilah yang sangat besar. Karena yang ngasih salam orang yang sangat mulia, bahkan tokohnya para malaikat. Di dunia ini tidak ada yang mendapatkan salam dari malaikat dari kalangan wanita selain dua orang, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala. Salam dari malaikat. Wanita ya banyak, wanita hanya. Dan itu mereka Jibril. Mereka mana? Satu utamanya. Ringkasnya, kalau kamu dikasih salam oleh orang-orang yang mulia kedudukannya, berarti kamu itu orang mulia. Punya kedudukan dan pangkat. Paham ya? Dikenal oleh orang-orang yang mulia. Gampangannya ya Pak ya. Di zaman kita sekarang ini. Kalau orang-orang awam, orang-orang umum itu ya Pak ya. Kalau mereka dikasih salam oleh wali kota Sidoarjo. Wali kota Bupati? Oh Bupati Afwan. Surabaya. Bupati Sidoarjo. Ada orang masyarakat biasa dikasih salam. Pak, namanya apa coba? Pak Dodi gitu ya. Pak Dodi, jenengan dapat salam dari Bupati Sidoarjo. Ibu rasanya gitu. Oh luar biasa, langsung berbunga-bunga. Itu pertanda Pak Dodi itu punya sebuah kelebihan, punya sebuah keutamaan. Tidak mungkin kemudian Bupati Sidoarjo ujuk-ujuk salam ke Pak Dodi, tidak mungkin. Kalau Bupati itu orang pejabat tinggi. Itu urusan dunia. Sekarang urusan akhirat, urusan di. Tiba-tiba Fathur Rahman dari Sidoarjo dapat salam dari Syekh. Kita coba berapa dia? Dapat salam dari Syekh, dari Masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Salam untuk Fathur Rahman. Jangan begitu. Misal ya. Ini mana apa ya? Salam biasa. Oh tidak. Menunjukkan Fathur Rahman itu lahu manzilah, punya kedudukan khusus. Tamam? Melebihi teman-teman yang lainnya di mata Syekh tadi. Kenapa dikatakan yang ngasih salam Syekh? Syekh itu. Ngasih salam wong sapodo irwane ya. Itu salah di Syekh. Bayangkan misalkan Syekh Roki kirim salam ke Fathur Rahman, oh luar biasa. Jodoh Rahman. Iya tak? Ya bukan. Ya gitu ya, ada. Tuh. Itu masyayikh ya Mas. Nah, itu bisa bayangkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam kirim salam untuk Aisyah radhiyallahu taala. Ya wes, sepakati menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha kedudukannya amat sangat tinggi
yang tidak dimiliki oleh wanita lain setelah. Paham ya? Nah, yang kedua tuh Khadijah radhiyallahu taala anha dapat salam dari malaikat Jibril, dan yang kedua dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu keutamaan inilah yang tidak bisa ditandingi oleh wanita manapun dan siapa. Khadijah paling afdal dari semua. Menunjukkan juga baik dari sambil bolehnya kirim salam. Ini sunnahnya malaikat. Bahkan langsung Allah Subhanahu wa taala yang mencontohkan boleh kirim salam. Salam untuk si fulan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pada tulisan sambil bolehnya kirim salam kepada wanita yang bukan mahram dengan syarat. Ingat, bolehnya kirim salam kepada wanita yang bukan mahram dengan syarat. Apa syaratnya? Aman dari fitnah. Perempuan tadi fitnah kamunya atau fitnah orang lain. Fitnah itu jangan dikira kamu tahu ya. Kamunya aman dari fitnah. Wanita yang kamu kasih salam aman dari fitnah. Orang lain yang mengetahui juga aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, boleh. Dari sana ya. Kalau nggak ada kebetulan bahaya. Saya kan mengamalkan sunnahnya malaikat Jibril. Nah, kita alasan ya. Allah tabaraka wa ta'ala yang langsung mencontohkan. Aduh, jangan marah ya Pak. Saya cuma kirim salam aja. Salam ya untuk si fulana. Kok berfulana terus? Kirim salam fulana lagi. Kirim salam fulana lagi. Kirim salam fulana terus. Apa itu? Kenapa apa? Sebentar, kepada Bapak Ibu. Nyatanya kirim salam fulana itu. Lalu kan sunahnya mana tadi? La haula wala quwwata. Itu salah pendalilane. Hadisnya sahih. Cara kamu berdalil itu yang tidak sahih. Boleh nggak harus dengan syarat aman dari fitnah sebab itu bukan mahram kamu. Kecuali kalau mahram kamu sendiri. Ini kita ambil faedah dari sini Pak. Ya, saya kira cukup untuk penyampaian materi. Insyaallah pertemuan berikutnya hal yang keempat. Pertemuan yang berikutnya insyaallah setelah Syawal. Tapi yang mana? Terakhir pekan depan sama saya. Pekan keempat bukan kedua. Agustus sudah Ramadan. Ya, ketemu Syawal. Iya Syawal ini sudah siap. Ketemu awalnya itu Pak. Sudah ketemu lah. Cukup atau sudah? Cukup ya? Cukup. Masya Allah. Sampai tidak ada pertanyaan. Nah, dicermati baik-baik, diresapi, diinui, dan diupayakan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.